Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami mau mengulas beberapa aturan untuk organisasi masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia yang saat ini ada berapa puluh ribu organisasi masyarakat ini. Semoga visi dan misi kinerja ataupun tupoksi sebagai organisasi masyarakat sesuai dengan budaya, sesuai dengan agama, karena di negara kesatuan ini berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya. Semua unsurnya menyangkut ke budaya, mau budaya seni, budaya politik, budaya apa saja. Untuk evaluasi berdirinya organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Organisasi sebagai jembatan masyarakat, sebagai tolak ukur ataupun penyeimbang pemerintah, sebagai mitra antara masyarakat dan pemerintah, tapi pada saat ini karena adanya oknum, adanya kelompok yang selalu mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Jadi organisasi yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan visi misi yang seharusnya bisa membantu kepedulian rakyat, kepedulian kepemerintahan yang salah. Secara aturan ataupun perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di daerah. Ormas dan LSM ataupun OKP sekarang ini cuma dijadikan tameng dan benteng-benteng para penguasa. Gak memikirkan masyarakat, mana yang harus dibela, mana yang harus tidak dibela. Negara yang sangat dibutuhkan oleh beberapa negara yang lain. Negara Indonesia ini negara yang demokrasi, negara hukum, tapi situasi sekarang ini
banyak oknum pemerintah ataupun oknum konstitusi hukum yang selalu mementingkan dirinya, tidak mementingkan rakyatnya. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Nyatanya sekarang ini banyak kegaduhan, banyak intimidasi dari berbagai kelompok yang sukanya memikirkan perutnya sendiri. Kekuasaan yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara dan bangsa ini, nyatanya sekarang yang dilakukan oleh mereka itu pembodohan. Secara nasional. Karena apa? Karena itulah selalu memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang banyak. Harusnya sebagai organisasi masyarakat, sebagai penyeimbang pemerintah, harusnya sesuai dengan mekanisme yang ada di negara kita. Berdirinya organisasi di semua elemen, berdirinya partai politik di semua elemen. Pergunakanlah organisasi sebagai jembatan, sebagai evaluasi untuk kebutuhan anak bangsa. Jangankan terus direkayasa di sistem yang tidak punya kemanusiaan dan tidak bermoral. Kami organisasi RGPI yang baru lahir, baru 1,5 tahun ya sampai hari ini. Mudah-mudahan ke depan menjadikan RGPI ini pemersatu anak bangsa yang bisa beradab dan tidak biadab sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Dilahirkannya Undang-Undang Dasar, dilahirkan undang-undang sampai hari ini, itu mengacu dari Undang-Undang Dasar 1945. Semua bikin undang-undang itu dari situ semua mengacu. Tapi kenapa undang-undang dibikin sendiri, dilanggar sendiri? Orang cerdas, orang pintar selalu membuat kegaduhan. Jadi mau kapan rakyat Indonesia itu aman kembali dari kegaduhan yang ada pada saat ini? Negara kesatuan, negara demokrasi. Mana demokrasi?
Mana negara kesatuan? Mana negara Pancasila? Yang harusnya keberadaban itu selalu ada untuk rakyat Indonesia. Kami sebagai organisasi yang dilahirkan oleh Bang Ketum, hormat saya sebagai Ketua DPW, hormat saya ke semua pengurus DPP yang ada di pusat. Semoga organisasi pemersatu bangsa ini menjadikan teladan oleh masyarakat yang membutuhkan ke depan untuk evaluasi yang lebih baik. Kita manusia biasa, gak luput dari kesalahan. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan. Makanya kita saling mengisi kekurangannya, saling mengisi kelebihannya. Itulah persatuan, kedamaian untuk bangsa ini. Bangsa yang dihormati, bangsa yang disegani, bangsa yang peduli dengan perjuangan. Seperti para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran. Kita anak bangsa cuma meneruskan perjuangan mereka yang sudah mati. Jangan bikin menangis para pejuang bangsa ini. Jangan bikin menangis dan sedih para ibu pertiwi yang memperjuangkan bangsa ini. Harta, tahta, habis terkuras demi kemerdekaan bangsa ini. Para penguasa, janganlah jadi pengkhianat untuk negara ini. Janganlah maling-maling uang rakyat, apalagi uang negara yang harus disalurkan sesuai mekanisme kepemerintahan, sesuai mekanisme undang-undang. Karena negara kita ini bukan negara milik kelompok, milik ormas, milik LSM, partai politik, bukan. Negara ini milik rakyat Indonesia. Mari hari ini kita satukan. Kita kolaborasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama. Satukan misi kita sesuai aturan dan mekanisme yang didasari dengan undang-undang. Apakah hidup kita ini merasa bangga sebagai pejabat? Apakah hidup kita ini merasa bangga punya kekayaan? Sebelum melakukan tindakan konyol, coba pikirkan anak-anak kita, saudara kita, khususnya masyarakat banyak.
Uang siapakah itu? Harta siapakah itu? Berpikir kita harus ke dirinya sendiri dulu, baru untuk orang lain. Apakah diri kita udah benar? Kalau merasa diri kita udah benar, baru kita punya rasa nurani dan kemanusiaan. Jadi jangan merasa bangga kalau hidup. Hidup di dunia itu cuma satu kali. Janganlah dibikin kegaduhan. Bangsa ini bangsa yang bermoral, punya kapasitas tinggi, dan dihargai dan dihormati oleh negara yang lain. Makanya itu lakukan dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Utamakan budaya, biar paham. Kegaduhan kepemerintahan udah berapa tahun sampai hari ini. Kami yakin Anda itu cerdas, Anda itu punya jabatan tinggi, Anda itu kuliahan tinggi, sekolah yang tinggi. Untuk apa sekolah? Untuk apa kuliah? Tujuannya kan untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan mencerdaskan diri sendiri. Dengan kepentingan harta, tahta jabatan itu hanya sementara. Tidak perlu dibanggakan. Kenapa? Kebanggaan itu ada di diri kita sendiri. Memperbaiki ada di diri kita sendiri. Disitulah kebanggaan. Bukan kebanggaan dengan kekuasaan, kewenangan. Merasa punya segalanya. Mati cuma membawa amal dan perbuatan kita selama di dunia ini. Mungkin dari kami sebagai masyarakat biasa yang peduli dengan kapasitas para wakil rakyat dan para organisasi yang sudah jelas visi dan misinya untuk jembatan buat rakyat dan sebagai penyeimbang pemerintah. Itu mungkin sedikit ada ulasan karena ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan saya pribadi, karena semua juga manusia itu perlu saling mengawasi, saling membina, dan saling evaluasi untuk ke depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RGPI, Pemersatu Bangsa.